warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfahrul Akmal dengan NIU 521281. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya yang soalnya E5.7. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ini. Nah, Suma SA merupakan anak perusahaan Febian SA. Febian SA memiliki kebijakan untuk menjual barang dagangannya dengan markup sebesar 10%. Saldo awal persediaan Suma pada tahun 2014 yang terjual pada tahun berjalan adalah 220.000. Setengah dari persediaan awal ini mencakup barang dagang yang dibeli dari Febian SA selama tahun 2014. Febian SA menjual barang dagang kepada Suma SA sebesar 550.000. Suma telah menjual barang dagang tersebut senilai 440.000 kepada pihak ketiga. Data penjualan dan harga pokok penjualan untuk kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Penjualan dari Febian SA 2.200.000, terus cost of sale, cost-nya 2 juta, dan Suma SA-nya sales-nya penjualan 1.700.000 dan cost of sale-nya 1.500.000. Nah, yang diminta dari soal tersebut adalah pertama, seberapa jumlah penjualan yang harus muncul dari laporan laba rugi konsolidasi, dan berapa harga pokok penjualannya harus muncul dari laporan laba rugi konsolidasian. Pertama, kita investasi di debit 10.000, COGX 10.000. Nah, ini penghitungannya. Kita mulai dengan menghitung total penjualan yang harus dicatat dalam laporan konsolidasian. Diingat ya, laporan laba rugi konsolidasi penjualan antara perusahaan harus dihapus karena hanya mencerminkan transaksi internal, bukan penjualan nyata ke pihak eksternal. Hari ini penjualan Febian sebesar 2.200.000, Suma SA sebesar 1.700.000. Nah, ini penjualan antar perusahaan 550.000 sebagai pengurang. Nah, consolidated sale for Febian SA and subsidiary sebesar 3.350.000 US dollar. Dari sini penjualan dan pengurangan itu. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan konsolidasian seperti ini. Cost Febian SA sebesar 2 juta, cost of sale Suma sebesar 1.500.000. Nah, beginning in realistic profit from beginning inventory 20.000 sebagai pengurang dari ini. Segitu. Nah, dapatlah kita dari segini. Terus untuk soal nomor 2 at 5.8. Dalam pada soal ini kita diberi informasi bahwa TBK memiliki 80% saham TBK.
Pada tahun 2014 menjual barang dagang ke Budi Tbk senilai 1 juta dengan laba kotor 20%, gross profit 20%. Kemudian TBK menjual 90% dari barang tersebut ke pihak luar, dan akhir tahun Budi TBK melaporkan laba bersih 400.000. Nah, yang diminta pertama laba dari Budi TBK untuk tahun 2014 setelah eliminasi laba antara perusahaan, bagian kepentingan dan pengendali NCA untuk tahun 2014. Karena transaksi antara perusahaan, kita harus menyesuaikan laba dengan laba bersih terrealisasi atas persediaan yang masih tersisa. Nah, intercompany sales 1.200.000, costnya 1 juta, gross profit 200.000. Nah, ini sebesar 10% belum terjual ke pihak luar. URP 10% berarti dikali 200.000 sebesar 20.000. Laba untuk induk 800% dikali 400.000 kurangi 200.000 sekarang 300. Laba untuk NCI 80.000. Nah, ini determine non control interest for